Sahabat PAUD dan PNS, pernah nggak sih mengalami hal semacam ini? Kita sudah mengadopsi strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sama persis dengan rekan kerja, tetapi malah hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Langkah pertama, memberikan instruksi dan strategi mengkomunikasikan media pembelajaran. Contoh pada media sirkuit mobil yang kontekstual dengan pendekatan pembelajaran STEAM atau elemen pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan juga seni. Ibu dan Bapak, mari kita cermati ketiga pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan pertama, anak-anak, ada yang tahu apa yang Ibu bawa ini? Pertanyaan kedua, siapa di rumah yang suka bermain mobil-mobilan? Pertanyaan ketiga, apakah kalian tahu perbedaan dari kedua mobil ini? Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut bisa dibayangkan ya respon jawaban murid. Nah, sekarang menurut Ibu dan Bapak, pertanyaan mana yang akan memantik penalaran kritis murid? Ya, benar. Pada pertanyaan ketiga, kira-kira kenapa ya? Benar sekali. Alasan yang pertama, pertanyaan ketiga akan memunculkan jawaban beragam dari murid. Kemudian alasan yang kedua, tidak menjustifikasi murid dengan jawaban yang mereka sampaikan. Jadi murid tidak takut apakah jawabannya benar atau salah. Dan alasan ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan jawaban atau membangun pengetahuan apa yang telah mereka amati. Situasi kedua, ibu dan bapak akan memberikan instruksi kepada murid untuk memainkan mobil mainan ke papan seluncur. Nah, coba bandingkan ketiga instruksi berikut ini. Instruksi pertama, anak-anak, siapa yang ingin mencoba meluncurkan mobil ini? Instruksi kedua, anak-anak, siapa yang berani mengendarai mobil ini di jalan yang curam? Instruksi ketiga, kira-kira apa yang terjadi jika kedua mobil ini meluncur bersama-sama? Mobil mana yang akan meluncur lebih cepat? Nah, Ibu dan Bapak, dari ketiga pertanyaan tersebut, mana yang akan Ibu dan Bapak pilih untuk menginstruksikan pembelajaran yang memantik nalar kritis murid? Dan apa alasan Ibu dan Bapak memilih pertanyaan tersebut? Nah, jika murid telah merespon dengan ragam jawaban, guru harus segera memberikan umpan balik terhadap jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh murid. Melalui permainan tersebut, murid mencoba meluncurkan mobil mainan dari kemiringan yang berbeda. Murid memprediksi seberapa jauh jarak mobil bisa meluncur dengan ditandai menggunakan sticky note. Pada aktivitas ini, semua murid memiliki kesempatan sama ya Ibu dan Bapak untuk menebak tanpa takut dengan prediksi mereka apakah benar atau salah. Nah, prinsip menggembirakan pada aktivitas bermain sambil belajar memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, lingkungan pembelajaran yang interaktif. Kedua, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu. Ketiga, menginspirasi. Keempat, tantangan yang memotivasi. Kelima, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Keenam, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan murid. Ibu dan Bapak, dalam pemilih media pembelajaran, sebaiknya bukan sekedar FOMO atau fear of missing out, atau cuma ikut-ikutan saja, tapi harus paham esensi materi yang akan disampaikan menggunakan media tersebut. Jadi, guru harus tetap melihat kondisi murid. Ibu dan Bapak, prinsip pembelajaran pada jenjang PAUD adalah belajar dengan bermain. Jadi penting bagi Ibu dan Bapak untuk memberikan kegiatan bermain yang bermakna dan menggembirakan melalui pemahaman yang dikuatkan dengan mengaplikasi dan refleksi.
Ibu dan Bapak, aktivitas tim pada media pembelajaran sirkuit mobil ini adalah pada pembelajaran sains. Aktivitasnya adalah mengenal benda padat mobil mainan. Pada pembelajaran teknologi, aktivitasnya adalah papan atau karton yang diletakkan miring menjadi simulasi teknologi sederhana. Pada pembelajaran rekayasa, aktivitasnya adalah merancang perbedaan kemiringan papan luncur. Dan pada pembelajaran seni, aktivitasnya adalah warna mobil mainan, warna sticky note yang juga bisa dipilih dalam aktivitasnya. Pada pembelajaran matematika, aktivitasnya adalah jarak luncur dan kecepatan laju mobil mainan. Lantas, di mana muatan literasinya? Benar sekali, rasa percaya diri dan aspek sosial emosional kemampuan murid menyampaikan hal-hal yang dipahami terkait permainan yang sudah dilakukan adalah bagian dari literasi, yaitu terkait kemampuan bertutur dan kosakata. Ibu dan Bapak, pada pemilihan media pembelajaran ini juga dipertimbangkan mitigasi resiko, yaitu keamanan di mana alat dan bahan yang digunakan tidak membahayakan murid, serta bisa diadopsi oleh guru lainnya dengan mudah, serta yang paling penting adalah makna dari pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Ketiga, refleksi pembelajaran bisa dilakukan bersama rekan guru lainnya atau bisa dengan membuat dokumentasi pribadi, baik foto maupun video. Pastikan setelah bermain, ibu dan bapak mengajak murid untuk melakukan kegiatan refleksi dan refleksi bisa dilakukan bersama dengan murid. Ibu dan Bapak, foto atau video bisa menjadi bahan refleksi untuk melihat antusiasme murid melalui ekspresi ketika proses pembelajaran. Nah, video digunakan untuk melihat keefektifan instruksi dan strategi komunikasi guru dalam proses pembelajaran. Proses refleksi pembelajaran bukan untuk melihat berhasil atau gagal skenario pembelajaran yang telah direncanakan, tetapi lebih kepada melihat apa yang sudah baik dan apa yang harusnya diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak, jika dalam proses pembelajaran masih ada beberapa murid yang masih pasif, ini bukan berarti proses pembelajaran gagal loh ya, tetapi justru ini tantangan bagi ibu dan bapak untuk melakukan peningkatan kompetensi strategi dalam berkomunikasi dengan murid terkait apa saja yang membuat mereka kurang bersemangat dalam proses pembelajaran hari itu. Ibu dan bapak, terakhir, guru bisa juga berkolaborasi dengan orang tua. Testimoni murid yang disampaikan kepada orang tua terkait bagaimana murid belajar di kelas bersama guru dan rekan lainnya juga bisa menjadi bahan refleksi bagi guru untuk terus melakukan proses perbaikan pembelajaran. Ibu dan Bapak, pada salah satu prinsip implementasi pembelajaran mendalam adalah menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan juga memotivasi. Nah, rasa senang dalam belajar membantu murid terhubung secara emosional, sehingga murid lebih mudah untuk memahami, mengingat, dan juga menerapkan pengetahuan. Nah, ketika murid menikmati proses belajar, maka motivasi intrinsik mereka akan tumbuh. Hal inilah yang akan mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif dari murid. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap murid merasa nyaman. Murid terpenuhi kebutuhannya, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, kalau ada murid yang bertanya nih ya, besok kita akan belajar apa lagi ya, Pak, Bu? Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa pembelajaran yang kita rancang menggembirakan.
Nah, Ibu dan Bapak, selamat berkarya untuk mewujudkan PAUD berkualitas dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sampai jumpa pada video microlearning berikutnya. Media Guru PAUD dan PNF, semangat berkarya mengembangkan media. Guru hebat Indonesia kuat, pendidik